the way every day goes. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Irma Rahmawati, NPM 087. Nama aku Tita Alawiyah, NPM 040. Aku Intan Febri dan NPM 068. Pernah nggak sih kalian lihat angka-angka di laporan keuangan dan mikir, terus harus ngapain, harus gimana dengan angka segini? Nah, justru kita bisa baca arah bisnis perusahaan itu mau kemana loh. Misalnya coba kita lihat tren laba. Di sini ada tren laba tahun 2022, 2023, dan 2024. Di sini tren laba di 2022 labanya 10 juta. Lalu di tahun 2023 naik jadi 15 juta. Lalu di tahun 2024 sampai dengan 18 juta. Nah, kalau misalkan labanya terus-terusan meningkat dan naik seperti itu, berarti perusahaannya lagi berkembang. Selain itu, analisis perbandingan juga penting loh. Contohnya, perbandingan dua usaha kopi. Yang satu utangnya tinggi, labanya turun. Yang satu lagi dia stabil tapi terus untung. Kira-kira investor pasti pilih yang stabil dan terus untung dong. Nah, jadi kesimpulannya, laporan keuangan bukan cuma untuk akuntansi aja, tapi untuk semua orang yang mau belajar bisnis, investasi, atau bahkan mau buka bisnis sendiri loh. Jadi, belajar baca laporan keuangan sama dengan belajar baca masa depan perusahaan. Nah, itu dia pembahasan kita tentang laporan keuangan dari yang dasar sampai yang bisa bantu kita ambil keputusan. Di sini aku bakal menjelaskan tentang laporan uang kas. Nah, untuk pengertian laporan uang kas sendiri dia adalah pelaporan untuk uang keluar dan uang masuk suatu perusahaan. Untuk laporan uang kas ini dibagi menjadi 3. Nah, contoh yang pertama kita ada operasi. Contohnya uang dari jualan. Yang kedua ada investasi. Contohnya beli alat baru atau beli alat perlengkapan kantor. Nah, yang ketiga ada pendanaan. Contohnya adalah pinjam uang ke bank atau peminjaman ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, buat yang kedua ada laporan keuangan. Pasti dong di setiap perusahaan, bahkan seluruh perusahaan mereka pasti punya yang namanya laporan keuangan. Nah, untuk apa sih isi laporan keuangan ini? Nah, laporan keuangan itu menjadi penjelasan tambahan biar kita bisa ngerti isi laporan keuangannya. Misalnya, kayak kenapa sih si laporan keuangan perusahaan ini bisa naik, atau misalkan kenapa sih si perusahaan ini laporan keuangannya bisa turun, dan kita pun bisa ngerti, bisa tahu juga si perusahaan itu bakalan rugi atau untung dari si laporan keuangan ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat tren dan perbandingan. Contohnya, laba kita misalkan di tahun kemarin 10 juta. Laba tahun ini sekarang di 15 juta. Itu artinya laba kita naik dan itu sangat bagus. Nah, selain itu kita bisa melihat perbandingan antara perusahaan-perusahaan lain yang jenisnya sama. Jadi di situ kita bisa lihat di perbandingannya dan kita bisa lihat mana perusahaan yang untung dan mana perusahaan yang rugi, mana perusahaan yang mempunyai laba banyak dan mana perusahaan yang mempunyai utang banyak. Jadi guys, laporan keuangan sangat penting banget ya, bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat bank, buat investor, dan mungkin buat UMKM pun itu sangat penting. Kalian pasti pernah dengar kan istilah laporan keuangan, tapi bingung isinya apa aja. Dari jenis-jenisnya sampai kita cara menganalisisnya, aku sama teman-teman aku bakal jelasin sedikit ya ke kalian. Di sini ada 4 jenis utamanya. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu laporan yang menunjukkan pendapatan, beban, laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Misalnya kayak per bulan, per kuartal, atau per tahun. Yang kedua ada neraca atau balance sheet. Nah, neraca atau balance sheet ini laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, biasanya per tanggal. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat aset, utang, dan modal. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai secara periode tertentu. Ada 3 jenis arus kas. Yang pertama arus kas operasi dari kegiatan utama usaha. Yang kedua ada arus kas investasi atau pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi. Yang ketiga ada arus kas pendanaan, yaitu penerbitan saham, pinjaman, pembayaran dividen.
Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan itu untung atau rugi. Dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Yang ini memberikan penjelasan tambahan tentang informasi yang ada di laporan utama, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian aset tetap, penjelasan utang, komitmen, dan resiko. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk membantu penggunaan laporan untuk investor, auditor, dan manajemen, atau memahami isi laporan lebih detail dan transparan. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengetahui dari mana uang masuk dan uang keluarnya. Laporan keuangan itu sebenarnya simpel, kayak rapornya perusahaan aja. Mau tahu sehat atau enggaknya suatu bisnis, ya lihat aja dari laporan keuangannya. Ada arus kas, yaitu pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, arus kas ini mencakup semua sumber penerimaan dan pengeluaran tunai seperti pendapatan dari penjualan produk atau jasa, pembayaran tagihan, pengeluaran operasional, investasi, dan kegiatan pendanaan lainnya. Nah, arus kas juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada operasional, mencakup kegiatan utama. Yang selanjutnya investasi, ada aset baru atau pembelian mesin. Yang selanjutnya ada pendanaan seperti utang atau modal baru. Semuanya ini saling nyambung dan penting banget buat kita tahu sebelum kita mau investasi atau untuk bisnis. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Laporan laba rugi itu adalah dokumen keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dialami oleh perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini juga dikenal sebagai income statement atau profit and loss statement, berfungsi untuk menentukan apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba bersih atau mengalami rugi bersih selama periode tersebut. Nah, rumusnya yaitu pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba. Nah, kalau hasilnya positif, berarti perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut hasilnya negatif, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, selanjutnya ada neraca. Neraca yaitu bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada periode tertentu. Laporan ini mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu yang sama, memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki, diutangi, dan diinvestasikan oleh perusahaan. Rumusnya dari aset yaitu utang ditambah modal. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang analisis keuangan dari kelompok kita. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Bye-bye. Bye-bye guys.